Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Era Jayanagara, NPM 1921020320. Saya semester 4 kelas G. Di sini saya akan membacakan materi filsafat hukum Islam yang berjudul Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. Sempurna artinya utuh, lengkap, dan segalanya. Kesempurnaan hukum Islam dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan pewarisan diterangkan secara terperinci. Lalu elastis, sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis, yaitu keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun, segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku atau beku, keras, dan memaksa. Lalu, universal berarti umumnya berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak hanya dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, "Dan tidaklah kami, Allah, mengutuskan kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Lalu dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagiannya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dalam menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketapan hati karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah yang pertama, meniadakan kepicikan. Lalu yang kedua, menyidikitkan tukfas. Yang ketiga, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur. Keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Yang kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Lalu sistematis, syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya di antara satu dengan lain secara logis. Beberapa
Lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Demikian pula dengan lembaganya, pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau atau tidak kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina, dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Lalu hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Syatibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah suatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsu hawa agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, ikhtiaran, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Lalu bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuannya utama untuk mendekati diri kepada Allah, yakni berikut kepadanya, dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, maka ide atau konsep yang berkandung di dalam tidak dapat dinar. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, terucaplah Umar, kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini. Lalu bersifat ta'akuli. Kedua, yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional. Maka manusia dapat melakukan dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat adanya maslahat atau mudharat terkandung di dalamnya. Suatu dilarang karena ada kemudaharatan di dalamnya, dan diperintahkan karena ada mashalat di dalamnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.